dipersembahkan oleh Pemirsa, kasus korupsi selalu identik dengan para pelakunya yang bersekongkol untuk menggarong uang negara. Mereka memperkaya diri sendiri dengan uang haram yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kasus korupsi yang menjerat Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016, Thomas Trikasih Lembong, agak lain, pemirsa. Tom Lembong dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Oktober 2024 lalu dengan sebuah kasus terkait dengan importasi gula. Menariknya, jaksa tidak menemukan sepeser rupiah pun uang haram hasil korupsi yang mengalir ke kantong salah satu menteri era Presiden Joko Widodo ini. Jaksa menuduh selaku Menteri Perdagangan Tom Lembong telah memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada sejumlah perusahaan swasta tanpa ada rekomendasi dari kementerian terkait. Gara-gara kebijakannya itu, sejumlah perusahaan dituding merugikan negara hingga 515 miliar rupiah. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara impor gula ini mencapai 578 miliar rupiah berdasarkan hasil audit BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Namun salinan audit kerugian negara ini dipertanyakan oleh pihak Tom Lembong. Mana salinannya? Benarkah telah terjadi kerugian negara dalam perkara impor gula yang menjerat Tom Lembong? Atau jangan-jangan kasus ini semestinya bukan perkara korupsi karena menyangkut kebijakan seorang menteri. Apalagi tidak ada keuntungan apapun yang dinikmati Tom Lembong dari kasus ini. Inilah kontroversi selengkapnya. Tom terjerat gula bersama saya, Zilvia Iskandar. Kami mengharapkan profesionalisme, ya kan, dari perusahaan. Saya bukannya punya hak untuk bicara ya? Boleh. Ini wartawan sebentar aja. Iya, gimana Pak Lembong? Ya gimana? Potong. Ya, terus kooperatif, upaya untuk kondusif. Jadi bagi saya ini prosesnya agak lama ya. Dan katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Kalau udah itu tidak masuk dalam pokok perkara Pak. Jadi ini kan tidak ada pokok perkara Pak. Iya. Ini proses, ya kan. Jadi ini saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya. Ternyata kerugiannya lebih daripada 400 dan ini sudah fix, nyata, real. Berapa jumlahnya? Berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP adalah 578 miliar. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kanan saya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Hamdan Zulfa. Selamat malam, Prof. Zulfa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Berikutnya ada pakar hukum dan pembangunan, Profesor Widodo Dwi Putro. Prof. Widodo, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya di sebelah kiri saya adalah pakar hukum pidana, Profesor Agus Surono. Prof. Agus, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada pakar hukum keuangan negara, Dian Puji Simatupang. Pak Dian Puji, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kami ingin munculkan sebuah artikel di mana Prof. Hamdan Zulfa pernah mengatakan bahwa kasus Tom Lembong itu mengada-ngada. Kenapa Prof. Hamdan sampai bilang seperti itu? Jadi pada kekatan gini, korupsi kan itu kejahatan. Jadi tuntutan atau penyelidikan itu adalah dalam rangka menemukan penjahat dan menghukum penjahatnya.
Karena itu pertanyaannya, apakah Tom Lembong melakukan kejahatan? Kayak itu pertanyaan pokok. Nah ternyata setelah saya mendengar di persidangan yang masih dalam proses ini, bahwa yang dipersoalkan adalah kebijakan Tom Lembong selaku menteri. Yang kita tahu siapapun yang jadi menteri, dia punya kebijakan. Dan ada kewenangan dalam lingkup kebijakannya. Dan kebijakannya itu biasanya selalu dalam dua kepentingan. Satu kepentingan nasional, kepentingan negara, dan kepentingan rakyat. Nah, ada problem di sana. Kalau tidak untuk kepentingan negara, tidak untuk kepentingan rakyat, tapi ada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, kalau hanya dua itu, kepentingan negara, kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan kelompok, itu yang saya bilang itu mengada-ngada. Karena hakikatnya kita memberantas korupsi itu adalah memberantas penjahat, Kenapa, bukan Prof. Hamdan? mencari salahnya orang gitu loh. Kenapa Prof. Hamdan mengatakan tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok dalam kasus Tom Lembong ini? Nah, gini, dalam sebuah kebijakan, ya, kan menteri boleh melakukan diskresi kebijakan. Kebijakan yang menurut tata aturannya harus diikuti, tapi dalam hal tertentu untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, apabila menguntungkan bagi rakyat ada yang lebih baik. Nah, kebijakan itu harus dilakukan walaupun mungkin agak sedikit menyimpang dari aturan yang begitu sangat teknis. Itu boleh. Dan itu kan pertanggungjawaban kepada presiden. Kecuali, ya, ini kalaupun ada kebijakan salah ya, kebijakan salah. Satu, salah dalam administrasi negara itu bisa diperbaiki, ya. Tapi kalau salah itu ternyata ada di sana, oh memang sengaja dia salah, niat dari awal bahwa dia mau mendapatkan uang dari situ. Itu satu. Kalaupun Ada mens reanya. Ada mens reanya. Kalaupun tidak untuk dia, oh untuk temannya. Loh kenapa untuk temannya? Pasti di sana dia punya kepentingan di perusahaan temannya. Ada enggak? Nah kalau tidak ada di dua ini, lo orang jujur demi kepentingan rakyat dan negara, itu mau dihukum. Sudah muncul Itu nggak ada. angka kerugian negara, Prof. Hamdan, 578 miliar meskipun belum ada dakwaan yang mengatakan bahwa Tom Lembong menerima aliran dana sebesar berapa. Itu belum ada, tapi angka kerugian negaranya itu ada. 578 miliar, kemudian yang mengalir ke sejumlah perusahaan swasta yang melakukan impor itu adalah 515 miliar. Apakah dari situ tidak jelas ada kerugian negara, ada keuntungan yang diperoleh? Cara itu kerugian negara bagaimana sih juga bingung. Apakah perusahaan yang menjalankan usaha dapat untung itu sekaligus otomatis kerugian negara? Siapa yang mau berusaha kalau begitu? Kan itu pertanyaan pokok. Ini pertanyaan paling dasar. Keuntungan perusahaan tidak sama dengan kerugian, belum tentu sama dengan kerugian negara. Loh siapa yang mau berusaha kalau tidak boleh untung? Ini saya kira logika sederhana yang harus dipahami, karena itu hakikat korupsi itu dia penjahat. Ada mens rea, dia mau melakukan itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, dan dia menumpuk kekayaan. Dan sekarang Tom Lembong hidupnya seperti itu. Dan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Baik, berarti Lalu misalnya kalau untuk keuntungan perusahaan, dia pemesahan di sana tidak. Dia juga dapat transferan dari sana tidak. Tidak ada konflik of interest. Jadi hal yang penting adalah konflik of interest itu menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Kalau semua jernih, murni, tidak ada konflik of interest, orang lain untung, yang untungnya sebagai perusahaan. sehingga menurut Prof. Hamdan ini sama dengan bukan kasus tipikor. Bukan. Jadi harus selesaikan dulu masalah administrasi sebenarnya. Oke, saya pindah dulu ke Prof. Agus Rono di sini. Karena sepertinya memiliki pandangan yang berbeda. Prof. Agus Rono adalah salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh Kejaksaan pada saat sidang pra-peradilan ya, Prof. Tapi saya tidak hadir. Tapi saya tidak memberikan hadir affidavit karena saya tidak bisa pada kesempatan itu. Oke, Ya. tapi pandangan Prof dipakai juga nih oleh Kejaksaan. Kenapa di sini, Prof? Di sini kenapa Prof Agus melihat ini adalah sebuah kasus tipikor? Pertama begini, lepas dari substansi dan proses hukumnya yang sedang berjalan, tentu pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam kesempatan ini ada asas praduga tidak bersalah yang harus kita juga junjung tinggi. Namun demikian di dalam tindak pidana korupsi, terutama pasal 2 ayat 1 yang tadi sekilas disinggung, saya kebetulan dalam perspektif pidana biasanya menyampaikan di sana normanya kan itu
memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum. Nah, kemudian ada unsur yang sangat penting juga, yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ya. Tentu keuangan negara yang sifatnya nyata dan pasti lah. Gitu. Oke, itu pasal 2 ayat 1, kita punya grafiknya teman-teman, Ya. mungkin untuk membantu pemirsa memahami, boleh sekalian ditampilkan ya, grafik pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang dijerat kepada Tom Lembong. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan pasal 3-nya itu kan berkaitan dengan menyalahgunakan kewenangan, gitu ya, kewenangan, kesempatan, sarana dan seterusnya yang kemudian berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan seterusnya. Artinya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Hamdan Julfa itu kebijakannya, tapi dalam konteks kebijakan kan sifatnya kan kemudian mesti harus dilaksanakan. Nah, oleh karena itu yang menjadi persoalan hukum ketika kemudian terjadi penyimpangan justru di dalam pelaksanaannya. Ketika pelaksanaan itu kemudian melanggar peraturan perundang-undangan, macam-macam lah peraturan perundangan yang terkait, apakah itu undang-undang pangan, undang-undang perdagangan, ya, kemudian kaitannya dengan undang-undang pelindungan dan seterusnya, pelindungan petani dan seterusnya, itu artinya bahwa ada dalam pelaksanaannya yang kemudian yang tidak dipenuhi dalam proses itu. Dalam kasus ini apa saja penyimpangan itu? Penyimpangan ada di dalam undang-undang pangan, misalkan pasal 36, undang-undang perdagangan, undang-undang pelindungan. Isinya apa? Ya, intinya adalah bahwa berkaitan dengan soal impor itu, impor gula terutama, tentu mesti harus ada yang tadi disampaikan di awal itu oleh Mbak Sylvia. Itu pertama harus ada rekomendasi dari kementerian terkait. Kemudian harus ada koordinasi dalam pemberian persetujuan itu. Nah, kalau itu yang tidak dilakukan, maka ini patut diduga ada penyimpangan yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Nah, oleh karena itu, maka kerangka berpikirnya adalah bahwa ini ada kemungkinan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan melawan hukum tadi berkaitan dengan pelanggaran norma-norma di undang-undang yang lainnya atau di peraturan perundangan yang lainnya. Kalau kemudian ini ada indikasi memperkaya orang lain atau korporasi, kemudian melawan hukum, maka ini baru masuk ranahnya korupsi. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak bisa gitu. Nah, tentu karena ini sedang berjalan, berproses, maka nanti kemudian pembuktian di pengadilan yang kemudian nanti akan kita tunggu kan. Baik. Begitu. Tapi yang Prof. Agus Surono yakini saat ini adalah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, itu. saya menyatakan pelaksanaan, bukan kebijakan ya, pelaksanaannya. Tentu yang menjadi persoalan hukum dalam kasus-kasus korupsi itu pasti berkaitan dengan pelaksanaannya yang menyimpang. Oke. Ada pelaksanaan yang menyimpang. Saya tahu Prof. Widodo itu memegang ya, ada dakwaan jaksa, sudah membaca juga, dan Prof. Widodo juga sudah menganalisa. Dalam konteks ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Apakah itu juga yang Prof. Widodo temukan atau berbeda? Iya, jadi saya coba menganalisis ya dakwaan jaksa, terutama di halaman 45. Di sana ada kemahalan harga yang dibayar PT PPI dalam pengadaan GKP untuk stabilisasi harga. Jadi begini sebenarnya, ini supaya publik paham ya. Jadi sebenarnya awalnya tahun 2015 sebelum Tom Lembong, sebelumnya menteri sebelumnya ada surat penugasan dari Menteri BUMN nomor 333. Di dalam surat itu menugaskan kepada PPI untuk melakukan kerjasama dengan PTPN dan RNI untuk membeli gula dari petani, membeli tebu dengan HPP 8.900. HPP harga patokan petani. Tetapi gagal. Mengapa gagal? Karena harga itu sangat rendah di mata petani. Karena harga lelang itu lebih tinggi, harga lelang gula. Jadi kalau dibandingkan dengan biaya produksi, petani rugi. Sehingga waktu itu target dari surat menteri, PTPN dan RNI targetnya stok gula 200.000 ton dari petani. Tetapi yang terrealisasi hanya 57.500 kurang jauh ton, jauh dari target. Gagal, tidak terserap karena petani menjual di luar PTPN. Konteksnya dengan kasus Tom Lembong? Konteksnya, lalu itu dijadikan dasar bahwa apa yang diimpor oleh Tom Lembong yang 9.000 itu lebih mahal dibandingkan HPP. Padahal kan begini ya. Jadi membandingkan sesuatu yang tidak terrealisasi atau yang gagal,
itu jelas tidak fair atau tidak bisa menjadi ukuran karena 8.900 HPP itu sudah gagal. Dan satu hal yang tidak dimasukkan, ini ada epistemologik. Ini dalam penalaran hukum ini itu, Prof? sesat. Jadi misalnya, contoh misalnya, kejaksaan atau JPU tidak menjelaskan mengapa gagal, tidak mampu 200.000. Itu mengapa? Itu tidak dijelaskan, kan begitu ya? Karena Padahal itu penting untuk itu memahami penting, ya. kenapa sampai akhirnya impor itu dilakukan di zamannya Tom Lembong. Iya, supaya penalaran tidak sesat. Terus yang kedua, juga tidak memasukkan bahwa ada 65% yang seharusnya juga dihitung. Jadi 8.900 HPP itu ditambahkan 65% profit sharing kepada PTPN dan ke RNI itu dari laba operasi pasar. Tetapi mungkin karena tidak terrealisasi sehingga memang kejaksaan kesulitan untuk memberikan nominal di sini. Tetapi membandingkan dengan HPP yang gagal itu nggak masuk akal. Okay. Itu nggak bisa dibandingkan pada sesuatu yang unmanageable ya, yang tidak bisa direalisasikan. Yang petani sendiri menolak. Oke. Iya. Itu kaitannya apakah untuk membuktikan ada kerugian negara atau tidak? Iya, untuk menunjukkan bahwa yang diimpor ini lebih mahal. Jadi membandingkan dengan HPP 8.900 yang itu pun masih belum ditambah dengan 60% untuk PTPN dan RNI. Dan itu nggak bisa direalisasikan. Untuk membuktikan ada selisih kemahalan. Oke, tapi untuk menjawab Prof. Agus Surono yang mengatakan ada penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Tom Lembong, Prof. Widodo, apakah juga melihat ada penyimpangan atau tidak ada penyimpangan? Ini semuanya sudah sesuai dengan prosedur? Iya, jadi ini saya coba menanggapi dari kawan saya, Mas Agus ya. Terus yang kedua, ini juga soal biaya masuk dan pendapatan dari dalam rangka impor. Jadi di sini juga kejaksaan itu ada epistemologik ya. Jadi saya melihat ini kalau saya mengajar legal reasoning ke mahasiswa seharusnya holistik, utuh gitu dalam satu kesatuan supaya tidak sesat. Misalnya di sini pembayaran biaya masuk ini nggak menghitung. Misalnya ini kenapa rendah misalnya menurut dari kejaksaan, tapi nggak pernah menghitung misalnya harga gula internasional yang fluktuatif, yang berubah-ubah. Lalu tidak mempertimbangkan misalnya mengimpor dari daerah mana. Kalau ASEAN, India, itu biasanya ada 5% untuk daerah Brasil atau itu lebih mahal. Itu nggak dihitung. Kemudian biaya angkut juga tidak dihitung. Kemudian tidak mempertimbangkan soal konsumen ya. Dan impor itu mestinya tidak hanya income generating, tetapi juga misalnya pemenuhan kebutuhan pokok gula juga mempertimbangkan. Jadi faktornya bukan soal laba, tidak hanya profit oriented, tapi juga kesejahteraan, welfare. Karena menteri itu bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga welfare, kesejahteraan. Jadi seperti itu. Singkat kata, Prof. Widodo mengatakan bahwa banyak yang tidak tepat dalam dakwaan jaksa ini ya? Bukan tidak tepat, tapi sesat. Sesat, bukan lagi tidak tepat, tapi sudah sesat. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan soal bagaimana hari ini ternyata ketika hakim sudah memerintahkan untuk menyerahkan salinan hasil audit BPKP yang dimintakan oleh pihak Tom Lembong, ternyata sampai hari ini dari Jaksa Penuntut Umum juga belum menyerahkan. Apakah sepenting itu sebetulnya hasil audit BPKP ini untuk diserahkan, untuk dibuka secara transparan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.